Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua, kita sekarang berada di kelompok tani Walet Tangguh, di mana di sini kita lihat ada tanaman-tanaman muda, tanaman terong, tanaman cabai. Kemudian kita ingin mencari solusi bagaimana caranya supaya bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Jadi kita di sini berusaha bagaimana caranya kita menggunakan dalam usaha tani kita menggunakan pupuk organik. Nah, di sini kita bersama-sama saya akan memperagakan, saya akan mencoba bagaimana cara membuatnya pupuk kompos yang nantinya apabila sudah jadi bisa kita gunakan sebagai pupuk yang ada di lahan-lahan pertanian kita seperti tanaman terong, tanaman cabai yang ada di lokasi Walet Tangguh ini. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah pada dasarnya dalam pembuatan pupuk organik itu kita dapat menggunakan daun-daun yang sudah busuk, daun-daun yang hijau-hijauan yang sifatnya bisa membusuk. Semua jenis bahan yang sifatnya bisa membusuk kecuali plastik itu bisa kita gunakan. Sementara ada prosesnya yang cepat membusuk, ada yang lambat membusuk. Jadi kalau kita mau cepat membusuk, kita gunakanlah bahan-bahan yang proses pembusukannya lebih cepat. Nah, dalam proses pembusukan itu supaya lebih cepat, kita harus membantunya dengan menggunakan E4. Kita di sini menggunakan E4. Mana E4? Tuh. Ini E4 ya. Iya. Ini E4 yang sudah dimasukkan ke dalam botol aqua. Tadi kita ambil, kita masukkan ke dalam ini. Jadi EM4 ini sifatnya adalah sebagai dekomposer, bukan sebagai pupuk dia, sebagai dekomposer. Dekomposer itu artinya begini, dia sebagai pengurai, mempercepat proses pembusukan. Kenapa? Karena di dalam EM4 ini ada mikroorganisme yang sudah didormansikan, diistirahatkan dia di dalam EM4. Ya. Jadi pada saat kita buat proses pembusukan di sini juga ada kita ganti bekatul. Di sini ada sekam kayu, kemudian kapur dolomit. Yang tujuan kapur dolomit ini adalah sebagai penetral pH. Kenapa? Kalau pH-nya tidak netral, ya kan? Mikroorganisme pupuk yang ada di dalam itu nanti pada saat kita mau kita serahkan ke tanaman, dia tidak terikat oleh tanah karena pH-nya tidak netral. Proses penjadiannya pun lambat karena pH tidak netral. Jadi untuk menetralkan pH menjadi 6,5, dia harus kita taruh kapur. Tuh. Kemudian pupuk kandang. Pupuk kandang ini sebagai media pengikat daun-daun ini, daun-daun yang sudah kita cincang-cincang tadi, pengikat dia. Kemudian ini juga sebagai pengikat, sebagai media rumah daripada EM4, rumah dia. Kemudian untuk supaya EM4 ini kan kalau kita taruh di alam, kadang-kadang dia efektifnya begini, bisa berkurang kalau dia mati, tidak sesuai dengan suhunya. Ataupun makanannya kurang. Makanannya apa? Yang harus kita siapkan di sini air gula. Inilah gula merah nanti akan kita cairkan di air. Kemudian nih nanti kira-kira manisnya kalau kita buat banyak manis jambu gitu. Seperti kita makan jambu. Jadi manis jambu. Kalau makin banyak juga ini yang kita buat. Ini kita larutkan ke dalam air itu, kita campur dengan gula. Inilah makanan supaya dia tidak habis di situ, tidak mati. E4 ini tidak mati. Jadi mikroorganisme yang untuk membusuk ini dia supaya tidak mati, dia ada makan di sini. Kemudian suhunya kita atur, jangan terlalu panas. Kalau dia terlalu panas, dia juga akan mati walaupun ada makanannya. Makanya dia harus kita taruh di tempat yang suhunya bagus. Misalnya di tempat yang agak dingin sedikit. Nanti kalau misalnya sudah kita buat, itu ada proses pembalikan, Pak. Ada proses pembalikan, apalagi kalau banyak nanti. Kalau banyak, jadi antara suhu yang di atas dengan suhu yang di bawah nanti berbeda. Kalau yang di atasnya sudah panas, nanti kita balik lagi dia. Jadi supaya prosesnya cepat menjadi.
Boleh kita buat medianya di dalam tong, boleh kita tutup dengan karung. Itu terserah kita. Yang penting lokasinya tidak di tempat yang panas. Lagi, sifat pupuk kompos ini, ya kan? Itu kan tadi pada prosesnya saya bilang tadi semua jenis bahan organik yang cepat membusuk itu bisa kita buat pupuk kompos. Cuman kandungan kadar NPK di dalam pupuk organik ini kan kita tidak tahu. N-nya tinggi atau P-nya tinggi atau K-nya yang tinggi. Ya kan? Jadi organik-organik yang kita gunakan, kalau kita perlu misalnya P, maka kita gunakan, misalnya dia kurang P, kita butuh P nih, tanaman kita kurang P nih. Kita gunakan bahan-bahan organik yang banyak mengandung P. Misalnya apa? Misalnya sabut kelapa, bongkol batang pisang. Itu kita gunakan di sini. Tapi misalnya dia kekurangan N, bisa kita gunakan daun-daun yang hijau-hijauan. Kalau misalnya dia kekurangan K, bisa kita gunakan daun bambu misalnya. Jadi tergantung bahan kandungan pupuk yang ada di dalam ini nanti udah jadi, tergantung bahan apa yang kita gunakan. Kalau kita gunakan bahannya banyak mengandung P, maka pupuk organik kita ini pupuk organik P, banyak mengandung P. Walaupun N-nya ada juga. Seperti ini kan daun-daun hijau, ada N-nya, tapi dominan dia ke P. Kalau kita mau seimbangkan, maka bahan-bahan yang banyak mengandung unsur P, misalnya rebung bambu ataupun bongkol batang pisang, itu kita seimbangkan dia. Jadi supaya pupuk itu bisa seimbang nanti. Bisa seimbang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang kita buat prosesnya. Hah? Bapak-bapak, sahabat semua, kalau misalnya kita mau buat prosesnya berlapis-lapis boleh. Kalau kita mau mengaduk secara langsung juga boleh, nggak jadi masalah. Tapi nanti kalau misalnya kita udah lapis-lapis nih, ya kan, pada saat nanti proses pembalikan baru kita aduk. Kalau kita mau aduk di awal boleh juga, nggak jadi masalah. Jadi sekarang nih kita siram dulu. Ini kita buat berlapis-lapis misalnya Pak ya. Kita siram dulu. Ini yang kita siram adalah EM4 yang sudah kita campur dengan gula. Kira-kira kalau kita pegang dia basah. Bukan becek, basah. Kita aduk dulu. Ini dia. Pada prinsipnya kalau kita tidak menggunakan EM, ya, ini cepat busuk juga dia, tetap busuk. Cuma prosesnya lambat. Untuk menjadi kompos itu agak lambat. Tapi kalau kita gunakan EM, dia sudah terbantu ada bakteri yang mengurai supaya dia lebih cepat pembusukan pelapukan. Kemudian kita campur dengan ini. Ini pupuk kandang. Ya, kalau mau diaduk dibalik-balik juga boleh Pak ya. Tapi nanti saya ini kita buat model berlapis. Tunggu bentar. Kalau ini cukup air, semana cukup airnya, kira-kira kalau kita gempal, tidak burai, itu artinya dia sudah cukup airnya, air yang EM yang kita taruh tadi. Kemudian, taruh kayu.
Hah? Sekam kayu. Sekam kayu ya, sekam. Kalau ada bekatul, kita ganti dengan bekatul boleh. Sekam padi boleh, Pak? Boleh. Sekam padi boleh. Jadi sekam padi itu sifatnya selain dia ada unsur P di situ, yang kedua pada saat kita aplikasikan ke lapangan, dia tanah itu tidak cepat padat. Karena sekam padi itu prosesnya untuk membusuk agak lambat dia. Jadi dia tanah itu aerasinya, kepadatan tanah itu bisa kita jaga. Ini kita buat dalam bentuk skala yang sedikit, Pak ya. Kalau kita mau buat banyak, ini berlapis-lapis dia. Timpa lagi. Seperti yang kita lakukan seperti semula nih. Berlapis lagi. Guna dolomin, Pak. Guna dolomin ini adalah untuk menetralkan pH. Kalau kita mau campur boleh juga. Sebenarnya tadi saya udah lupa tadi di tanah tuh kita taruh ini tadi. Dolomit nih. Di tanah tadi. Setelah pupuk. Di atas pupuk. Di atas tanah pupuk kandang tadi. Ini mau kita aduk boleh juga biar dia beraduk. Supaya pH-nya ini ya. Teman sekali. Ini kurang jumlah air tadi. Jadi dia jangan kering, Pak. Kalau kering dia lambat proses pembusukannya. Nggak jadi kalau nggak lembab. Maka air ini, air gula tadi itu jumlahnya harus kita sesuaikan. Kalau kering dia seperti kita simpan aja, dia nggak busuk-busuk. Busuk tapi lambat. Jangan becek. Jangan banyak. Iya. Proses pembolak-balikan pada saat udah kita buat ini kan nanti dia kita bolak-balik. Ya kan? Karena suhunya kan enggak stabil. Yang di bawah panas, yang di atas kan kurang panas. Jadi kita lihat, kita pegang. Oh, ini udah bisa dibolak-balik, yang di atas udah panas. Dibalik lagi dia. Semakin banyak pupuk yang kita buat, bahan yang kita buat, maka suhunya semakin dapat. Semakin dapat. Misalnya dia setinggi ini kita buat, maka suhu di dalam itu semakin dapat ya. Semakin sedikit, proses pembusukannya semakin lambat. Jadi bukan panasnya karena ini, bukan karena matahari, tapi karena proses kimianya. Proses kimia yang ada di sini. Jadi bagaimana, karena dia sedikit, bagaimana supaya dia dapat panasnya? Maka dia jangan kita tabur begini. Ini panasnya nggak dapat nanti. Jadi dia kita buat agak menggini ya. Jadi nanti di dalamnya panas. Supaya dia cepat menjadi. Karena apa? Kita buat begini karena tapi kalau banyak kita lebarin pun dia tetap udah tinggi. Udah cukup panasnya. Gitu. Kita tutup. Kita tutup. Ya. Tutup sampai jangan ada masuk itu. Jangan ada rapat. Untuk rapat. Kalau bisa ditimpa. Ini pindah-pindahin, biarin aja. Di tempat yang dingin, jangan di tempat yang panas. Jadi nanti berapa hari sekali, apa 4 atau 5 hari sekali kita buka, kita lihat. Ini suhunya sudah ini apa enggak yang di bawah nih. Kalau dia belum, ya kan, jangan dibalik dulu. Biarin aja dulu. Tapi biasanya kalau misalnya kita melakukannya dengan cara yang benar, 4 atau 5 hari sekali udah bisa kita balik-balik.
Untuk pembalikan pertama, untuk pembalikan kedua bisa 3 hari. Karena prosesnya sudah menjadi. Sudah mulai berproses. Tapi untuk yang pertama dia agak lama sedikit kita balik. Bisa 5 hari. Nah, kalau misalnya dia sudah seperti biasa, kalau misalnya ini berhasil sekitar 15 hari atau 20 hari, ini udah jadi, udah bisa kita gunakan. Tidak bau, kita cium dia tidak bau, ya kan? Dia sudah membusuk, udah bisa kita taruh di ini, di tanaman kita. Berapa hari, Bang? Sekitar 15 atau 20 hari. Proses 15-20 hari itu, dia udah bisa kita gunakan ke situ. Tapi harus kita lihat juga, kalau misalnya belum jadi, berarti dia harus proses lagi, peram lagi. Nah, diperam lagi. Nah, begitu terus. Biasanya kalau dia misalnya normal, perlakuan yang normal 15 sampai 20 hari udah jadi. Nah.